Ini adalah buah zaitun, kelompok buah berbiji yang kaya akan vitamin dan antioksidan. Sebenarnya buah ini dapat dimakan langsung setelah dipetik, namun memiliki rasa pahit yang khas. Tetapi mungkin kita lebih akrab dengan olahan atau produk dari buah zaitun, mulai dari minyak zaitun hingga zaitun acar. Karena memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia, minyak zaitun digunakan dalam banyak produk, mulai dari makanan hingga produk kecantikan seperti sabun. Pada video kali ini, Ragam Teknologi ingin mengajak kalian untuk mengenal proses pertanian zaitun menggunakan teknologi modern. Pohon zaitun adalah pohon yang dapat berumur hingga ribuan tahun. Pohon yang satu ini biasa tumbuh di kawasan Mediterania seperti Spanyol dan Italia. Hingga saat ini Spanyol menjadi negara penghasil zaitun terbesar yang disusul oleh negara Yunani dan Arab. Pohon zaitun bisa tumbuh subur dan memiliki umur yang panjang pada daerah beriklim musim dingin yang sejuk dan musim panas yang panjang dan kering. Kandungan tanah yang disarankan harus memiliki kandungan cukup asam dan basa dengan pH lebih dari 5 dan kurang dari 8,5. Setelah pengecekan kondisi tanah sudah memenuhi kebutuhan dasar untuk perkembangan buah zaitun, selanjutnya petani akan membuka lahan dengan membajak lahan serta mengatur barisan area tanam. Selain itu, petani akan membuat selokan atau drainase untuk membuang kelebihan air pada musim hujan atau dingin. Namun syarat ini tidak diperlukan untuk perkebunan zaitun pada area lereng pegunungan. Beberapa hal yang wajib para petani perhatikan adalah letak ladang zaitun, di mana letak perkebunan ini harus dapat menyediakan kebutuhan matahari langsung secara penuh, minimal 6 jam per hari. Sehingga kebun zaitun biasanya dikembangbiakan secara menyatu, mulai dari luas ratusan hingga ribuan hektar. Pohon zaitun termasuk kategori pohon yang sulit untuk dibudidayakan melalui bijinya, sehingga butuh perawatan ekstra dan membutuhkan masa panen yang lebih lama. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan perkebunan zaitun yang luas, para petani akan menggunakan teknik kultur jaringan dan juga stek untuk memperbanyak bibit pohon zaitun. Bibit zaitun ini akan diperlakukan secara khusus pada rumah kaca hingga bibit ini mencapai tinggi 1,2 hingga 1,5 meter. Selanjutnya, pohon ini akan dibawa ke perkebunan untuk ditanam di tempat terbuka di ladang perkebunan buah zaitun. Dalam masa perkembangannya, pohon zaitun selama proses berbuah, pohon zaitun akan membutuhkan banyak air, sehingga petani akan menyiapkan irigasi tetes menggunakan selang panjang yang dibentangkan segaris dengan media tanam. Ini karena pohon zaitun perlu disiram setiap hari selama musim panas. Dalam masa pertumbuhannya, pohon zaitun akan mendapatkan perawatan rutin mulai dari pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan cabang-cabang sekunder.
Pemangkasan cabang-cabang sekunder ini bertujuan mempercepat pertumbuhan batang utamanya. Seperti halnya pohon lainnya, pohon zaitun juga rentan terhadap serangan hama, sehingga perlu dilakukan penyemprotan pestisida untuk membunuh hama yang menyerang. Jika pohon zaitun yang dikembangbiakan dengan biji mulai bisa berbuah pada umur 5 tahun, maka pohon zaitun yang dikembangbiakan dengan stek dan cangkok dapat mulai berbuah sejak 2 tahun setelah tanam. Buah zaitun muda memiliki warna hijau dan akan berubah hitam seiring kematangan dari buah zaitun. Namun beberapa petani tidak akan menunggu hingga buah zaitun ini benar-benar tua. Kebanyakan petani akan memanen saat buah zaitun masih hijau tua. Dan ketika musim panen tiba, petani akan membawa traktor pemanen. Hal yang sangat menarik dari panen buah zaitun yaitu adanya banyak sekali jenis mesin dan cara memanen buah zaitun. Mulai dari cara tradisional, cara semi otomatis, hingga full otomatis. Namun pada kali ini, kita hanya akan membahas mesin full otomatis saja. Mesin pemanen otomatis pertama memiliki cara kerja yang sederhana, di mana mesin ini akan lewat di atas pohon zaitun, kemudian akan menggerakkan pohon zaitun dengan garpu-garpu yang berputar, sehingga akan membuat buah zaitun berjatuhan. Ketika buah zaitun jatuh ke bawah, konveyor berjalan sudah siap menerima dan membawanya ke atas. Kemudian dengan tangan konveyor ini, buah zaitun akan diarahkan menuju traktor pengangkut yang berjalan mengiringi traktor pemanen ini. Mesin kedua ini memiliki sayap seperti konsep sayap kelelawar dengan ditopang rangka besi di setiap jerujinya. Cara kerja mesin traktor ini akan menjepit pangkal pohon zaitun yang kemudian sayap kelelawarnya akan dibentangkan hingga memutari pohon zaitun. Selanjutnya, mesin ini akan menggoyangkan pohon hingga membuat buah zaitun berjatuhan. Buah zaitun yang berjatuhan akan ditampung pada bagian bawah penggerak mesin ini. Kemudian setiap kali penampungan sudah penuh, mesin ini akan memindahkannya ke keranjang. Itulah cara pemanenan buah zaitun menggunakan teknologi mesin modern. Proses pemanenan buah zaitun memang sangat beragam dan sangat menarik untuk kita ulas. Lalu mana yang menjadi favoritmu?